Jiwa terpilih, dengarkan ini. Bukan dengan telingamu, tapi dengan ruhmu yang telah terlalu lama menahan beban dunia. Ini bukan naskah motivasi, ini bukan sekadar konten spiritual, dan ini bukan video pengantar tidur. Ini adalah panggilan, sebuah panggilan sakral, yang hanya bisa terdengar oleh jiwa-jiwa yang sudah cukup hancur, cukup kuat, dan cukup lelah untuk akhirnya bangkit. Jiwa yang telah dipangkas berkali-kali oleh penantian. Jiwa yang telah menutup banyak pintu karena terlalu sering ditolak. Jiwa yang hampir tidak percaya lagi bahwa hidup ini masih bisa berubah. Jika engkau mendengarkan ini sekarang, maka engkau sedang berada di titik paling rawan dari hidupmu. Antara memulai ulang atau menyerah sepenuhnya. Antara melanjutkan perjuangan atau membiarkan semuanya berakhir perlahan dalam keheningan. Dan jika itu yang sedang terjadi, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan terakhir dari semesta, bahwa hidupmu masih bisa menjadi sesuatu, bahwa rezeki yang engkau impikan masih mungkin datang, bahwa uang yang engkau kira tidak pernah cukup, sebenarnya hanya menunggu momen ini. Momen ketika langit berkata, "Sekaranglah waktunya." Jangan remehkan hari ini, karena Kamis ini, tanggal 1 Januari, bukanlah sekadar tanggal merah, bukan sekadar awal tahun, bukan sekadar kalender baru. Ini adalah gerbang dimensi. Satu retakan cahaya di antara ribuan lorong waktu yang semesta siapkan, hanya untukmu. Ya, hanya untukmu. Karena langit tidak membuat gerbang besar untuk mereka yang main-main. Langit hanya membuka celah bagi mereka yang telah cukup patah untuk akhirnya serius. Celah itu tidak terlihat mata, tapi terasa di dada. Jika jantungmu terasa aneh hari ini, jika ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan, jika malam tadi tidurmu gelisah, jika pagi ini ada dorongan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak tahu apa, itu bukan tanpa sebab. Itulah cara semesta berbisik. Bangunlah, hari ini waktumu. Dan hari ini adalah awal dari kekayaanmu. Kekayaan dalam bentuk uang, kekayaan dalam bentuk energi, kekayaan dalam bentuk koneksi, kekayaan dalam bentuk ketenangan, kekayaan dalam bentuk kejelasan. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau disiapkan, dipangkas, diuji, ditahan, diulur, dibiarkan kosong, agar ruang dalam dirimu cukup luas untuk menampung kelimpahan yang akan datang. Inilah hari di mana kontrak takdir mulai dibuka, dan namamu tertulis di halaman pertamanya, bukan dengan tinta biasa, tapi dengan darah pengorbananmu sendiri. Dengarkan lagi, engkau sedang berada di detik yang akan menentukan puluhan ribu jam ke depan. Apa yang engkau lakukan hari ini? Apa yang engkau percayai hari ini? Apa yang engkau izinkan untuk masuk ke pikiranmu hari ini? Akan memutuskan seberapa cepat kemenangan itu menghampiri. Semesta tidak main-main, dan engkau tidak bisa lagi hidup setengah hati. Kekayaan bukan hanya akan datang, ia sedang menyusup masuk lewat percakapan ini, lewat layar ini, lewat suara ini, lewat getaran yang tak bisa kau jelaskan, tapi mulai kau rasakan. Buka hatimu, buka tanganmu, buka waktumu, buka niatmu. Karena 1 Januari ini adalah titik balik yang telah disusun Tuhan jauh sebelum engkau dilahirkan. Dan hari ini adalah milikmu. Tekan like untuk menyatakan kesiapanmu menerima. Tekan subscribe agar setiap pesan dari langit berikutnya tidak terlewat. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak buta arah ketika peluang datang diam-diam. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai lambang. Engkau memilih percaya, meski belum melihat bukti apapun. Bagian 1. Tahun ini bukan tahun biasa, ini adalah tahun ketika segalanya dibayar tunai oleh semesta. Jiwa terpilih. Lihatlah kembali ke tahun-tahun yang telah engkau lalui. Apakah engkau masih ingat berapa banyak air mata yang jatuh?
tanpa ada yang tahu? Berapa banyak malam di mana engkau berpura-pura kuat, padahal engkau bahkan tak tahu bagaimana cara bertahan sampai pagi? Berapa banyak doa yang engkau bisikan sambil menggigit bibir, agar tak ada suara tangis yang terdengar keluar? Tahun ini bukan kelanjutannya. Tahun ini adalah akhir dari masa itu. Dan lebih dari itu, tahun ini adalah awal dari sesuatu yang akan membuat engkau berkata, "Jadi, inilah mengapa aku harus melalui semua itu." Karena 2025 bukan angka biasa di kalendermu. Ini adalah tanda waktu surgawi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah cukup lama hidup dalam badai dan kini mulai mencium aroma hujan yang membawa pemulihan. Tahun ini adalah tahun pengembalian, tahun ganti rugi dari semesta, tahun ketika Tuhan sendiri akan menghitung ulang seluruh kehilanganmu dan mulai membayar semuanya tunai, tanpa cicilan, tanpa utang. Apapun yang pernah engkau tanggung sendirian akan dibalas dengan kehadiran orang-orang yang membawa terang. Apapun yang pernah engkau relakan diam-diam akan diganti dengan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang engkau berani bayangkan. Apapun yang dulu pernah engkau kejar dan tidak kunjung didapat, akan datang sendiri padamu, dengan cara yang begitu tenang, begitu dalam, seolah-olah ia memang sudah menjadi milikmu sejak awal, hanya ditunda. Tapi ini bukan janji kosong, ini bukan harapan palsu, dan ini bukan ilusi spiritual yang dibungkus kata-kata indah. Ini adalah kontrak kosmis. Satu perjanjian yang telah ditulis jauh sebelum engkau paham tentang dunia. Jauh sebelum engkau tahu apa itu uang, apa itu kekurangan, apa itu kegagalan. Perjanjian itu berbunyi, akan datang satu tahun di mana engkau tidak lagi harus bertahan. Engkau akan hidup, dan engkau akan melihat semuanya dibayar lunas. Tahun ini adalah jawaban dari doa-doamu yang tidak pernah dijawab saat engkau memintanya. Tapi semesta tidak pernah diam. Ia hanya menunggu waktu yang matang. Waktu ketika engkau tidak lagi berdoa karena panik, tapi karena yakin. Waktu ketika engkau tidak lagi meminta untuk diselamatkan, tapi meminta untuk diberdayakan. Waktu ketika engkau tidak lagi memohon berkah, tapi telah siap menampung dan menyalurkan berkah. Dan waktu itu adalah sekarang. Jiwa yang dulu engkau bentuk dengan luka dan pengorbanan telah menjadi bejana yang cukup kokoh untuk menampung kekayaan, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk tenang yang tak tergoyahkan, dalam bentuk peluang yang tak lagi engkau kejar karena mereka yang akan mencarimu, dalam bentuk perubahan hidup yang tidak hanya mengubah dompetmu, tapi juga mengubah takdirmu dan takdir orang-orang di sekitarmu. Tahun ini, engkau tidak akan mengejar uang. Uang yang akan mengejar frekuensimu. Uang akan mulai mengalir lewat saluran-saluran yang tidak pernah engkau prediksi sebelumnya. Pintu-pintu akan terbuka, bahkan sebelum engkau sempat mengetuk. Orang-orang yang pernah menutup akses padamu akan mulai memperkenalkanmu kepada dunia. Dan dunia akan melihat siapa engkau sebenarnya. Selama ini, engkau dilatih dalam ruang yang sepi, dibentuk dalam ruang gelap, disaring dalam tekanan dan penghilangan. Tapi itu bukan hukuman. Itu adalah karantina spiritual, agar energi kekayaan yang akan diberikan kepadamu tidak membuatmu rusak, tidak membuatmu lupa, tidak membuatmu kehilangan kemurnian jiwamu. Karena semesta tahu, banyak orang kaya, tapi jiwanya hancur. Banyak orang sukses, tapi jiwanya hilang. Dan engkau adalah pengecualian itu. Engkau bukan hanya akan kaya, engkau akan menjadi sumber kekayaan bagi yang lain. Dan semua itu akan dimulai di tahun ini. Tepat ketika engkau membaca ini, tepat ketika engkau percaya, tepat ketika engkau mulai berkata, "Aku siap menerima semuanya sekarang." Bagian 2. Tanda-tanda itu sudah ada, tapi kini mereka akan bicara lebih keras.
Jiwa terpilih, ada sesuatu yang ingin engkau ketahui. Sesuatu yang mungkin selama ini hanya kau rasakan samar. Sesuatu yang telah hadir dalam hidupmu, bukan baru kemarin, tapi sejak lama. Sejak detik pertama engkau mulai bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Dan sejak itulah, semesta mulai memberi tanda, bukan dalam bentuk petir di langit, bukan dalam bentuk suara besar yang mengguncang rumahmu, tapi lewat keanehan-keanehan kecil, lewat momen-momen singkat yang terasa seperti kebetulan, tapi terlalu tepat waktunya untuk disebut kebetulan. Seperti saat engkau merasa rindu akan sesuatu, padahal engkau tidak tahu apa yang dirindukan. Seperti saat engkau hampir menyerah, tapi tiba-tiba ada seseorang yang berkata kalimat sederhana yang menusuk ke dalam jiwa. Seperti mimpi yang berulang, seperti perasaan ada yang akan berubah, padahal semuanya masih sama. Itulah tanda. Dan tanda-tanda itu sudah lama bicara. Hanya saja, engkau terlalu sibuk bertahan untuk bisa benar-benar mendengarkan. Tapi sekarang, energi langit sudah berubah. Frekuensi semesta telah naik. Dan karena itulah, semua tanda yang selama ini samar akan mulai berbicara lebih keras. Mereka akan muncul lewat peristiwa yang tampak biasa, tapi getarannya tidak bisa engkau abaikan. Orang-orang tertentu akan muncul kembali dalam hidupmu, entah untuk membuka jalan atau menutup satu bab. Proyek-proyek yang dulu gagal akan muncul lagi dalam wujud yang lebih matang. Angka-angka akan muncul berulang. Nama-nama akan terasa familiar, meski baru kau dengar sekali. Langkah-langkah yang semula kau ragukan akan terasa ringan meski belum pasti. Dan engkau akan tahu, ini bukan ilusi, ini bukan sugesti, ini adalah sinyal dari langit bahwa waktunya telah tiba. Engkau akan mulai terbangun dengan jantung yang berdebar tanpa sebab. Engkau akan mulai menarik perhatian orang-orang yang seolah mengerti apa yang kau simpan dalam diam. Engkau akan mulai merasa bahwa hidup ini seperti sedang menyusun panggung, dan engkau adalah aktor utama yang akhirnya dipanggil masuk ke dalam cahaya. Selama ini, engkau merasa seperti figuran dalam hidupmu sendiri, tapi tahun ini, engkau tidak akan lagi berdiri di pinggir. Semesta akan mendorongmu ke tengah panggung, bukan karena engkau sudah siap sepenuhnya, tapi karena tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Dan tanda-tandanya akan semakin jelas, semakin kuat, semakin mendesak, hingga engkau tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Jiwa terpilih, engkau harus tahu ini. Tanda tidak selalu datang dalam bentuk yang manis. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan. Kadang ia datang sebagai penolakan. Kadang ia datang sebagai konflik, kegagalan, keterpaksaan. Tapi jangan buru-buru menyebutnya kesialan. Itu bukan akhir. Itu adalah transisi. Semesta tidak sedang menghukummu. Semesta sedang membongkar hidupmu agar bisa membangun ulang dengan fondasi yang jauh lebih kuat dan menyelipkan kejutan-kejutan besar di dalamnya. Engkau akan melihat itu sendiri dalam waktu dekat. Engkau akan menemukan dirimu berada di tempat yang tidak pernah engkau rancang, tapi terasa seperti rumah. Itulah jalan rezekimu, jalan keberhasilanmu, dan semua tanda-tanda yang mengantar ke sana sudah berdiri di sekelilingmu, hanya menunggu satu kalimat darimu. Aku bersedia percaya. Saat engkau mengucapkannya, tanda-tanda itu akan membuka jalan, dan semesta tidak akan berhenti sampai engkau berdiri di takdirmu yang paling megah. Bagian 3. Uang bukan lagi musuh, tapi sahabat rohanimu yang siap membantu misi besarmu. Jiwa terpilih, sudah terlalu lama engkau dicekoki rasa takut terhadap uang. Terlalu lama engkau hidup dalam pola pikir yang menyamakan kemiskinan dengan kesucian dan kekayaan dengan kerakusan. Terlalu lama engkau diajari bahwa spiritualitas dan finansial adalah dua dunia yang harus bertolak belakang
Seolah-olah bila engkau ingin jiwamu terang, maka dompetmu harus gelap. Seolah-olah menjadi suci berarti harus selalu kekurangan. Padahal, langit tidak pernah berkata begitu. Tuhan tidak pernah mengutuk kekayaan. Yang Tuhan waspadai adalah ketamakan, bukan kemakmuran. Yang membuat jiwa rusak, bukan uangnya, tapi ketidaksiapan untuk menanggung tanggung jawab di baliknya. Dan engkau adalah pengecualian. Karena engkau bukan orang yang mengejar uang demi pamer. Engkau tidak mengejar kekayaan agar bisa menjatuhkan orang lain. Engkau tidak haus kuasa, engkau hanya ingin damai. Engkau tidak lapar hormat, engkau hanya ingin cukup. Engkau tidak butuh sorotan, engkau hanya ingin keluargamu tenang, hidupmu tentram, dan masa depanmu tidak lagi mengandalkan keajaiban sesaat. Jiwa seperti inilah yang sedang dicari oleh semesta untuk dijadikan penjaga kekayaan suci. Dan mulai tahun ini, uang tidak lagi akan menjauh darimu. Ia akan mendekat dengan wajah yang berbeda, dengan gerak yang lembut, dengan kehadiran yang membawa pesan. Aku datang bukan untuk menguasaimu, tapi untuk melayani misi jiwamu. Karena pada titik tertentu, uang tidak lagi sekadar alat transaksi. Ia adalah kendaraan. Ia adalah jembatan. Ia adalah alat untuk membawa niat baikmu menjadi nyata. Doa yang ingin engkau jawab tidak bisa hanya dijawab dengan niat. Ia perlu logistik. Ia perlu biaya. Ia perlu pergerakan nyata di dunia fisik. Dan karena engkau telah cukup lama membersihkan niat, karena engkau telah cukup lama menyaring keinginan, karena engkau tidak lagi mendekati kekayaan dengan nafsu, tapi dengan tujuan, maka tahun ini, uang akan mulai mempercayaimu. Ya, uang pun punya kesadaran. Ia bisa merasakan tangan mana yang bersih dan tangan mana yang licik. Ia bisa mencium bau keserakahan dan bisa membedakan mana yang benar-benar siap menerima dengan tenang. Selama ini, mungkin engkau bertanya, kenapa uang begitu sulit datang ke hidupku? Kenapa setiap aku mau naik, selalu ada yang menarikku jatuh lagi? Dan jawabannya tidak selalu karena engkau kurang usaha. Bisa jadi, engkau sedang disaring. Bisa jadi, engkau sedang diuji apakah engkau benar-benar siap. Karena semesta tidak ingin kekayaan membuatmu rusak. Tapi sekarang, ujiannya telah selesai. Penyaringannya telah cukup. Engkau sudah sampai di titik di mana engkau tidak akan disetir oleh uang, tapi mampu menyetir uang untuk tujuan yang luhur. Itulah sebabnya, mulai tahun ini, energi finansial akan mulai berpihak kepadamu. Pintu rezeki yang dulu tertutup akan mulai bergerak pelan-pelan membuka. Orang-orang yang membawa proyek, peluang, kerjasama akan mulai mencarimu. Dan engkau tidak perlu lagi menjual jiwamu untuk mendapatkan nafkah, karena engkau telah dipilih, bukan hanya untuk menerima, tapi untuk menjaga, untuk mengalirkan, untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi dalam urusan materi. Uang, mulai hari ini, bukan lagi musuhmu, bukan lagi sesuatu yang kau takuti diam-diam. Ia adalah sahabat rohanimu, yang akan membantu langkahmu menjangkau lebih banyak kehidupan, yang akan memperbesar cahaya yang telah kau nyalakan di dalam batinmu, dan yang akan membuktikan bahwa kaya dan suci bisa berjalan bersama dalam satu tubuh yang rendah hati, dan tubuh itu adalah milikmu. Bagian 4. Pintu baru sudah terbuka, tapi hanya energi percaya yang bisa memasukinya. Jiwa terpilih. Sekarang, dengarkan ini perlahan-lahan, bukan dengan pikiranmu yang terburu-buru, tapi dengan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini diam dan mengamati. Karena apa yang akan kusampaikan bukan teori, bukan kutipan motivasi, dan bukan kalimat-kalimat manis yang mudah dilupakan. Ini adalah kebenaran batin yang sering kau rasakan, tapi tak sempat kau akui.
bahwa sesungguhnya pintu itu sudah terbuka, sudah sejak lama, sudah sejak engkau mulai lelah dengan cara lama, sudah sejak engkau mulai bertanya dengan jujur, apakah hidupku bisa berubah? Pintu itu bukan bangunan fisik. Ia tidak punya gagang atau kunci. Ia adalah dimensi energi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang percaya, bahkan sebelum ada bukti, yang melangkah, bahkan ketika jalan belum kelihatan, yang mengetuk, bahkan ketika tidak tahu siapa yang akan membukakan, yang tetap bertahan, bahkan ketika semua alasan untuk berharap telah hilang, dan engkau adalah salah satunya. Tapi dengar baik-baik, pintu yang terbuka tidak berarti engkau otomatis masuk. Karena satu hal yang sangat menentukan, apakah engkau akan menembusnya atau hanya berdiri di ambangnya, yaitu percaya. Bukan percaya yang ringan, bukan percaya karena sudah melihat hasil, tapi percaya yang memberanikanmu mengambil langkah pertama saat semua orang mengatakan engkau gila. Percaya yang membuatmu menanam benih di tanah tandus tanpa tahu apakah hujan akan datang. Percaya yang membuatmu tetap mencintai kehidupan, bahkan ketika kehidupan belum membalasnya. Jiwa terpilih. Semesta bekerja bukan dari logika. Ia bekerja dari getaran. Dan getaranmu, itulah yang membuka atau menutup gerbang peluang. Banyak orang yang doanya kuat, tapi getarannya penuh keraguan. Banyak orang yang pekerjaannya hebat, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Dan itulah sebabnya pintu rezeki mereka tetap tertutup. Tapi engkau berbeda. Engkau telah belajar bahwa doa tanpa getaran percaya hanyalah suara kosong. Bahwa kerja keras tanpa energi yakin hanyalah gerakan tanpa arah. Maka hari ini, mulailah percaya dengan segenap jiwamu. Percaya bahwa pintu itu memang untukmu. Bahwa rezeki itu memang ditulis atas namamu. Bahwa hidup yang selama ini engkau impikan, bukan ilusi, bukan pengalihan, tapi panggilan. Pintu itu akan membawamu ke ruang yang belum pernah kau injak. Ruang di mana uang tidak lagi sulit. Ruang di mana ide-ide tiba saat kau sedang tenang. Ruang di mana orang-orang datang bukan karena engkau mencari, tapi karena mereka terpanggil oleh frekuensimu. Namun ruang itu hanya bisa kau masuki saat engkau tidak lagi menggenggam rasa takut, saat engkau tidak lagi menunggu izin dari dunia luar, saat engkau meletakkan semua bagaimana kalau gagal dan menggantinya dengan bagaimana kalau berhasil. Semesta tidak butuh bukti bahwa engkau mampu. Ia hanya butuh satu sinyal bahwa engkau percaya. Percaya bukan berarti tidak pernah ragu, tapi percaya adalah memilih langkah walau ragumu masih berbisik. Memilih hidup walau ketakutanmu belum diam. Dan saat engkau memilih percaya, sesuatu yang besar akan terjadi. Pintu yang sebelumnya samar akan menjadi terang. Kesempatan yang sebelumnya kecil akan membesar. Orang-orang yang sebelumnya diam akan mulai mendekat. Dan rezeki yang selama ini terasa menjauh akan mengalir deras, melewati jalur-jalur yang tidak masuk akal, tapi terasa begitu tepat. Jiwa terpilih, ini bukan waktunya menunggu segalanya jelas baru melangkah. Karena kejelasan itu tidak datang sebelum langkah pertama diambil. Dan hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, adalah saatnya engkau mengambil langkah itu. Bukan langkah besar, cukup satu. Langkah dari hatimu ke percaya, dari ragu ke yakin, dari menunda ke menerima. Karena begitu engkau percaya, gerbang itu tidak akan menunggu lagi. Ia akan menyambutmu masuk, dan engkau tidak akan pernah keluar dengan keadaan yang sama. Bagian 5. Musim menabur telah lewat, kini waktunya menuai. Apa yang pernah kau tangisi, diam-diam, jiwa terpilih. Berhentilah menunduk pada kenangan yang penuh luka.
Berhentilah menatap masa lalu seperti ia lebih kuat dari masa depanmu. Karena di mata semesta, semua air mata yang engkau jatuhkan dalam diam tidak pernah lenyap tanpa jejak. Tidak ada satu butir pun kesedihanmu yang sia-sia. Tidak ada satu malam pun yang engkau lewati dalam kehampaan tanpa makna. Tidak ada satu pengorbanan pun yang semesta lupakan. Selama ini, engkau hidup dalam musim menabur. Musim yang menyakitkan. Musim yang tidak memuliakanmu di mata manusia. Musim yang membuatmu terlihat seolah tertinggal, padahal engkau sedang ditanam lebih dalam oleh tangan langit. Bukan karena engkau tertolak, tapi karena engkau disiapkan. Bukan karena engkau gagal, tapi karena tanahmu harus lebih dalam dari yang lain. Karena buahmu akan jauh lebih lebat dari mereka yang hanya tumbuh di permukaan. Engkau menabur dalam kegelapan. Menabur saat tidak ada yang melihat. Menabur saat seluruh dunia sibuk merayakan keberhasilan orang lain. Sementara engkau hanya punya doa yang nyaris patah. Dan harapan yang sudah tak bisa kau ucapkan dengan lantang. Engkau menabur sambil menghapus air mata sendiri. Engkau menabur sambil menguatkan diri yang nyaris remuk. Engkau menabur bukan dengan tanah subur, tapi dengan hati yang pecah dan tetap rela memberi. Dan kini, semesta datang membawa berita yang selama ini engkau tunggu dalam diam. Musim menabur telah lewat. Sekarang adalah musim menuai. Bukan menuai dari kerja keras hari ini, tapi dari seluruh kepedihan yang dulu tidak pernah diberi tempat. Seluruh kesabaran yang dulu dianggap kelemahan. Seluruh keikhlasan yang dulu tidak dihargai. Engkau akan melihat semuanya mulai tumbuh. Hubungan yang lebih tulus. Pekerjaan yang lebih bermakna. Uang yang lebih deras tapi ringan. Dukungan yang datang dari arah tak terduga. Dan jalan-jalan yang terbuka dengan mudah seperti pintu yang memang disiapkan khusus untukmu. Karena menuai bukan hanya tentang hasil, tapi tentang pembalasan ilahi. Bukan balas dendam, tapi balas terang. Di mana semesta sendiri yang turun tangan dan berkata, "Sudah cukup engkau diuji. Sekarang waktunya engkau disinari." Engkau tidak perlu memohon untuk dihargai. Engkau tidak perlu menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Karena pohon yang mulai berbuah tidak butuh pengakuan. Ia hanya perlu didekati, dan orang-orang akan tahu ada sesuatu yang bernilai besar di sana. Dan engkau, jiwa terpilih, adalah pohon itu, yang selama ini diragukan, dicibir, diabaikan, tapi dalam diam, sedang membangun akarnya jauh ke dalam tanah. Agar saat waktunya datang, engkau tidak sekadar berdiri tegak, tapi sanggup menopang beban panen yang luar biasa. Kini engkau tidak perlu mengejar. Panenlah yang akan mendekat. Uang akan datang, pekerjaan akan datang, kesempatan akan datang, dan engkau tidak akan kelelahan seperti dulu. Karena panen tidak butuh kekuatan besar, hanya butuh kesiapan menerima. Dan engkau telah siap, bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena hatimu telah bersih dari motif-motif palsu. Karena jiwamu telah cukup diam untuk mendengar suara langit. Tahun ini adalah musim menuai bagi orang-orang yang hatinya pernah dirontokkan berkali-kali, tapi tetap memilih untuk tidak membenci. Engkau salah satunya, dan panenmu telah mengelilingi hidupmu saat ini. Tinggal satu hal yang perlu kau lakukan, izinkan ia masuk. Bagian 6. Dirimu yang lama telah usai. Kini saatnya engkau menjadi sosok yang bisa menampung kemakmuran besar. Jiwa terpilih. Ada saatnya engkau harus mengucapkan perpisahan, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu yang lama. Dirimu yang terus merasa tidak pantas. Dirimu yang selalu merasa bersalah saat rezeki datang. Dirimu yang mengira bahwa kemiskinan adalah bentuk kesetiaan. Dirimu yang memendekkan langkah hanya karena takut disebut serakah. Dirimu yang menyembunyikan potensi
karena tidak ingin disebut sombong. Dirimu yang terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi melupakan siapa sebenarnya engkau itu. Sekarang, sudah waktunya semua versi lama itu kau kuburkan. Dengan penuh hormat, karena mereka pernah menyelamatkanmu. Mereka pernah membuatmu bertahan di masa paling gelap. Mereka adalah tameng, adalah topeng, adalah baju perang di zaman badai. Tapi badai itu telah berlalu, dan pakaian perangmu yang lama tidak bisa kau pakai untuk memasuki istana kemenanganmu yang sekarang. Engkau tidak bisa menampung kelimpahan besar dengan wadah yang retak oleh keraguan. Engkau tidak bisa menjemput rezeki besar dengan tangan yang masih menggenggam trauma. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberikannya lebih cepat, karena Tuhan tidak ingin engkau meledak oleh berkat yang tidak siap ditampung. Karena Tuhan tahu, kekayaan bisa mencerahkan, tapi juga bisa membakar jika datang pada jiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka semua luka yang kemarin kau keluhkan, semua penundaan yang membuatmu frustasi, semua proses panjang yang membuatmu ingin menyerah, bukanlah bentuk kekejaman langit, tapi bentuk perlindungan paling halus, agar dirimu yang lama bisa gugur satu demi satu, dan ruang dalam batinmu bisa diperbesar untuk menampung aliran rezeki yang tak lagi biasa. Jiwa yang lama hidup dengan pola takut kehilangan. Jiwa yang baru hidup dengan keyakinan bahwa apapun yang datang akan menetap, dan apapun yang pergi tidak akan mengurangi sedikit pun nilaimu. Jiwa yang lama hanya tahu cara bertahan. Jiwa yang baru tahu cara tumbuh, tahu cara berkembang, tahu cara menerima keberlimpahan tanpa rasa bersalah, tahu cara menjadi kuat tanpa harus keras, tahu cara menjadi kaya tanpa kehilangan arah. Dan engkau yang hari ini sedang membaca ini sudah sampai di gerbang transisi itu. Bukan lagi si kecil yang harus menjelaskan siapa dirinya. Bukan lagi si pemalu yang selalu minta maaf karena bercita-cita tinggi. Bukan lagi si mungkin belum waktunya yang terus menunda langkah. Tapi engkau adalah versi baru yang bisa berdiri tegak dan berkata, "Aku siap." Siap menjadi penampung kekayaan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk semua yang terhubung dengan jalan hidupmu. Siap menjadi pelita, siap menjadi sumber, siap menjadi jawaban dari doa banyak orang. Jiwa baru ini tidak lagi panik ketika uang datang. Ia tahu, uang adalah alat, bukan musuh. Ia tahu, rezeki adalah pelayan dari tujuan suci, bukan penyesat jalan. Ia tahu, Tuhan memberi bukan agar engkau tinggi hati, tapi agar engkau bisa menunduk lebih rendah dan menyentuh lebih banyak hati. Dan itulah mengapa kemakmuranmu tahun ini akan sangat besar. Karena bukan hanya dompetmu yang berubah, tapi jiwamu telah berubah. Dan perubahan di dalam akan selalu menciptakan banjir berkah di luar. Selamat datang dalam versi dirimu yang baru, yang mampu menampung berkat besar tanpa meledak, yang mampu memeluk kelimpahan tanpa merasa kotor, yang mampu berkata dengan tenang, "Akhirnya, aku siap menerima semuanya." Bagian 7. Jangan takut menjadi kaya, karena kekayaanmu akan menjadi jalan doa orang banyak terkabul. Jiwa terpilih, dengarkan ini dalam keheningan yang paling dalam. Karena kebenaran ini mungkin akan mengguncangkan keyakinan lamamu. Menjadi kaya bukanlah dosa. Menjadi kaya bukanlah pengkhianatan terhadap kesederhanaan. Menjadi kaya tidak membuatmu menjauh dari Tuhan. Justru, bila kekayaan datang pada jiwa yang bersih, ia menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Tapi terlalu lama, engkau hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Takut jadi tinggi kepala, takut disebut lupa daratan, takut dihina karena dianggap berubah, takut kehilangan orang-orang tersayang saat hidupmu berubah status, takut menjadi pusat perhatian. Padahal selama ini, engkau bahkan hanya ingin tenang. Tapi,
Apakah engkau pernah berpikir bahwa mungkin rasa takutmu itu adalah bagian dari sabotase batin? Bahwa rasa takut itu bukan datang dari jiwamu yang murni, tapi dari luka-luka lama yang mengajarkan bahwa menerima terlalu banyak adalah hal yang berbahaya? Maka hari ini, saat engkau berdiri di ambang pintu kelimpahan besar, aku datang membisikkan satu kebenaran. Engkau boleh kaya. Bukan hanya boleh, engkau perlu kaya. Bukan hanya perlu, engkau ditakdirkan untuk kaya. Karena kekayaanmu tidak akan berhenti di rekening. Ia akan mengalir, menjadi makanan di meja orang-orang yang dulu kelaparan, menjadi sekolah bagi anak-anak yang tak pernah punya pilihan, menjadi senyuman bagi orang tuamu yang telah diam-diam menjual bahagianya demi melihatmu hidup, menjadi tumpuan hidup bagi pasanganmu, menjadi pertolongan bagi jiwa-jiwa yang bahkan tidak kau kenal, tapi akan bersyukur karena engkau hadir dalam hidup mereka. Kekayaanmu akan menjadi jalan doa-doa orang lain terkabul, doa yang sudah lama ditahan karena tidak ada siapapun yang sanggup menjawabnya. Doa yang selama ini menggantung di langit, menunggu seseorang yang cukup bersih niatnya, cukup kuat jiwanya, cukup lapang tangannya, cukup tajam visinya, dan engkau, jiwa terpilih, telah dipilih untuk itu. Itulah mengapa semesta tidak memberimu kekayaan terlalu cepat, karena engkau bukan hanya ditugaskan untuk menjadi kaya, engkau ditugaskan untuk menjadi penjaga energi kekayaan yang suci. Mereka yang hanya ingin kaya untuk dirinya sendiri akan cepat jatuh. Tapi mereka yang kaya untuk mengalirkan, mereka yang kaya untuk memberi, mereka yang kaya untuk menjadi jawaban, akan dilindungi langsung oleh langit. Dan engkau adalah jenis yang kedua. Itulah sebabnya kekayaan yang akan datang kepadamu bukan kekayaan biasa. Ia akan datang dengan energi berbeda, tidak penuh kegelisahan, tidak membuatmu was-was, tidak membuatmu lupa tidur. Sebaliknya, kekayaanmu akan datang dengan damai, dengan tenang, dengan elegan, dengan cara yang tidak menabrak jiwamu, tapi menyatu dengannya. Karena engkau tidak sedang mengejar kaya, engkau sedang menjadi kaya. Dan menjadi kaya adalah proses ilahi, bukan sekadar strategi duniawi. Engkau tidak akan kehilangan siapapun. Yang pergi adalah yang memang tidak pernah ingin kau bertumbuh. Yang bertahan adalah mereka yang siap melihat versi terbaik darimu. Dan yang datang adalah mereka yang telah menunggu getaran rezekimu memancar agar bisa ikut dalam orbit kebaikanmu. Jiwa terpilih, tidak ada satupun dari bagian hidupmu yang sia-sia. Tidak ada satupun luka yang tidak akan dibayar. Dan tidak ada satupun kebaikanmu yang tidak akan kembali dalam bentuk kekayaan yang besar. Maka jangan lagi takut menjadi kaya. Karena jika kekayaan jatuh ke tangan yang tepat, ia bukan lagi sekadar harta, tapi menjadi jalan terang yang memanjangkan rahmat Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Dan tangan yang tepat itu adalah tanganmu. Kamis 1 Januari 2025, inilah hari di mana semesta memulai kemenanganmu. Jiwa terpilih, inilah akhirnya, dan sekaligus inilah awalnya. Akhir dari keraguanmu, dan awal dari kehidupan barumu. Engkau telah membaca begitu banyak hal hari ini. Bukan hanya kalimat-kalimat yang berbaris seperti syair, tapi juga pesan-pesan tersembunyi yang langsung mengetuk bagian dalam dari jiwamu, bagian yang sudah lama tertidur dan tidak lagi berharap. Tapi sekarang, ia terbangun. Karena mulai hari ini, engkau tidak akan pernah lagi menjadi dirimu yang kemarin. Engkau tidak akan lagi bangun pagi dengan rasa takut yang sama. Engkau tidak akan lagi memandang angka di dompetmu dengan beban. Engkau tidak akan lagi melihat masa depan dengan gelap. Kamis ini, tanggal 1 Januari ini, bukan hari biasa. Ia adalah tanda langit yang sedang dibisiki ke dalam hidupmu.
bahwa seluruh keterlambatanmu akan mulai berbalik arah, bahwa seluruh ketertundaanmu akan mulai mencair, bahwa seluruh keraguanmu akan mulai diganti dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Engkau tidak butuh melihat semuanya terjadi dalam sehari. Engkau hanya butuh satu keputusan, untuk tidak lagi menjadi versi dirimu yang mengingkari takdir sucinya sendiri. Karena hari ini, semesta telah menyusun ulang catatanmu. Langit telah membuka jalur yang selama ini tertutup, dan doa-doa yang kau tanam mulai tumbuh di ladang-ladang yang tak pernah kau duga. Engkau akan mulai menerima kabar baik. Engkau akan mulai bertemu orang-orang baru yang membawa jalan. Engkau akan mulai menemukan uang datang dari sumber yang tidak pernah kau perkirakan. Engkau akan mulai merasa bahwa semesta benar-benar hidup, dan hidupnya berpihak padamu. Tapi jangan terburu-buru ingin semua terjadi dalam sekali lompatan. Karena yang engkau jalani bukan proses biasa. Ini adalah peralihan dimensi nasib, dan ia hanya akan bertahan jika kau jalani dengan tenang. Tanamkan ini dalam jiwamu. Kekayaan sejati datang kepada mereka yang telah membersihkan wadah hatinya, dan engkau sudah membersihkannya dengan air mata, dengan pengorbanan, dengan malam-malam yang tak pernah diketahui siapapun. Engkau tidak lagi harus membuktikan apapun. Cahaya yang kau bangun dalam diam akan mulai bersinar sendiri. Mulai hari ini, berjalanlah dengan langkah yang lebih tenang, dengan hati yang lebih terbuka, dengan tangan yang siap menerima, dan dengan mata yang tidak lagi melihat kekurangan, tapi melihat segala sesuatu sebagai tanda penyusunan kemenanganmu. Tidak ada satupun detikmu hari ini yang sia-sia, karena engkau telah hadir di waktu yang tepat, di pesan yang tepat, di frekuensi yang tepat. Dan itu artinya, engkau tidak bisa lagi hidup kecil, tidak bisa lagi menyangkal panggilan jiwamu, tidak bisa lagi menunda kedatangan kemenanganmu sendiri. Engkau telah dipanggil, engkau telah dipilih, dan kini, engkau hanya perlu mengizinkan semuanya terjadi. Jika engkau merasa isi pesan ini bergetar di jiwamu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Tekan like sebagai tanda kesiapanmu untuk menerima. Tekan subscribe agar pintu-pintu ilahi lainnya terus terbuka bagimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap getaran pesan suci tak pernah terlewatkan. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hari ini, Kamis 1 Januari 2025, engkau memilih percaya penuh. Engkau telah membaca hingga akhir, tapi sesungguhnya inilah awal dari segalanya. Selamat datang di hidup barumu. Kekayaanmu telah menunggumu.